Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Heri Iqbal di channel YouTube Heri Iqbal. Pada kesempatan malam ini izinkan saya untuk mempresentasikan bagaimana kita mengembangkan sebuah alat yang disebut dengan Automatic Meter Reading System, di mana kita ada sebuah device, mungkin bisa disebut WeMOS nih ya. Saya pakai WeMOS D1R2 ya, yang ada wifi nya. Lalu dia mengambil data ke Modbus. Setelah itu lewat MQTT broker, MQTT protokol, maka dikirim ke Hanet IoT server. Nah, untuk itu kita coba lihat dulu bagaimana Modbus Sleep Simulatornya. Ini saya ada programnya, bisa di-download juga seperti ini. Nah, di sini di dalam Sleep Simulator ini ada address register yang sudah disiapkan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana 0 itu untuk menunjukkan tahun, 1 untuk menunjukkan bulan, 2 untuk menunjukkan hari, 3 untuk menunjukkan jam, 4 menit, 6 detik, lalu 6 ini microsecond, 7 total CPU yang digunakan, 8 update interval, 9 counter bit ya, dan yang 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dan sampai 26 adalah CPU yang digunakan. Jadi kalau CPU tuh kayak gini, mana ya, seperti apa ini nih ya. Jadi total CPU nya ada berapa, memorinya ada berapa ya, seperti inilah. Jadi kita bisa lihat usage. Kita open resource monitor lagi. Ini betul ini. Nah, jadi ada banyak CPU di sini ya. Yang ini totalnya 7. Nah, ini total. Dan ini data inilah yang akan ditarik sebagai AMR dengan menggunakan Arduino atau ini. Nah, cara langkahnya adalah kita download dulu library-nya. Library-nya menggunakan Simple Modbus Master seperti ini ya. Jadi kita download dulu programnya. Ini ada contohnya seperti ini, dan kita ikuti saja. Oke, ini saya udah buat scriptnya. Jadi dalam hal ini kita including library-nya Simple Modbus, yang buat Wi-Fi dan yang MQTT. Untuk yang Modbus kita baud rate-nya 9600, kita bisa lihat di device manager ya. Ini kalau kita colokin portnya ini, serialnya, maka di sini akan kelihatan COM3. Propertinya kelihatan di 9600. Angka inilah yang kita masukkan ke dalam data tersebut. Setelah itu timeoutnya dibikin 10.000 dan pollingnya adalah 1 detik sekali. 1 detik baca, 1 detik dibaca, dengan counter. Kalau misalnya dia nggak bisa baca, coba 10 kali. Lalu enable pin-nya di 2. Lalu di sini juga disebutin connection error ID-nya berapa, lalu total register. Nah, ini penting bahwa di sini di simulator ini ada 28 register. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Totalnya semua adalah 28 register. Sehingga dari 28 register itu akan kita kirim ke Hanet IoT. Langkah pertama setelah kita buat ini stripnya, ini paket 1. Jadi ini paket 1 artinya block request yang kita akan kirim ya. Dan ini integernya, karena dia bentuknya integer, maka dia siapkan 28 address. Lalu ini buat Wi-Fi. Nah, MQTT-nya kita jalanin MQTT-nya dulu ya. Kita jalankan Hanet IoT. Oke. Nah, di sini kita harus siapkan client access license. Di sini disebutin client ID-nya adalah
Wemos D1R2. Oke, kita samakan. Ini Arduino MQTT client dengan username dan passwordnya user1. Oke, kita masukkan user1 create. Setelah itu dia akan, data yang dibaca dari register Modbus ini akan dikirim ke ini seperti ini, client connect MQTT ke MQTT seperti ini, client ID, MQTT user, MQTT password. Setelah itu berarti kita siapkan port 1883. Nah, ini di sini MQTT gateway create, lalu kita jalankan. Oke, sekarang kalau sudah, kita akan mulai untuk pollingnya. Berarti kita siapkan dia punya thread. Kita compile file. Setelah kita compile, lalu kita upload. Kita tunggu uploadingnya. Oke, sekarang kalau sudah, kita coba jalanin ya, restart ya. Kita pastikan ini dia jalan, berarti di COM3 ya. Kita colokin, kita mulai start listening di COM3. Maka si device tadi lewat kabel serial akan membaca data, lalu hasilnya dikirim ke sini. Kita bisa lihat siapa yang connect. Nah, ini Wemos, dan kita bisa lihat hasil poolingnya, holding register. Kita ambil 16 address. Nah, ini kita bisa lihat data yang sudah dibaca. Nah, untuk yang address 10 sampai 26 berarti dia menggunakan float. Berarti kita bisa lihat dari address 10 ini adalah float. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini adalah, kita bisa samakan dengan data yang ada di slave server simulatornya, yaitu 8, 2,5. Ya, sangat cepat lah ya. Ini 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ya, sampai sini ya. Nah, ini persentase daripada CPU yang request. Jadi kita punya simulator, lalu dibaca oleh device ini melalui kabel serial. Kemudian hasil pembacaan tadi dikirim ke Haniff IoT server melalui protokol MQTT, sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan informasi secara real time di MQTT di sini di IoT server. Nah, prosesnya seperti itu. Adapun scratch-nya seperti ini. Pertama-tama kita siapkan library-nya. Saya menggunakan simple Modbus master yang ada di sini. Yang simple Modbus ini saya download dari sini. Kita bisa download. Sini ada contohnya, sangat lengkap. Saya tinggal mengikuti apa yang ada di contoh. Adapun scriptnya seperti ini. Jadi kita definisi baud rate-nya, lalu timeoutnya berapa, lalu poolingnya artinya berapa sekali kita baca, dalam hal ini 1 detik, lalu berapa kali kalau terjadi masalah, 10 kali, lalu
text enable pinnya di mana, lalu connection error rate-nya di mana, dan jumlah register yang dibaca. Dalam hal ini simulator kita ada 28 register, address register. Setelah itu kita siapkan seperti ini, di mana di sini ada total number of paket. Lalu paketnya itu tadi dimasukin sebagai total nomor paket, dalam hal ini 28. Kemudian paket 1 adalah dari paket 1. Dan ini adalah register, master register array. Dan ini adalah WiFi, ini MQTT. Dalam hal ini kita pastikan MQTT-nya seperti ini dulu ya. Kita bikin client access license dengan menamakan client ID-nya, username dan password. Setelah itu kita siapkan topik-topik yang akan dipublish ke ini. Dalam hal ini menggunakan konsep seperti ini, hinet bintang 1 add 3. Lalu ini artinya slave ID 1 pakai function code 3. Lalu di sini addressnya adalah 0 1 2 3 4 5 terus sampai 27 register. Nah, inilah yang nanti akan di publish ke Hinet IoT server ini, ke sini. Setelah itu kita siapin wifi-nya, lalu kita siapin ininya, maka seperti ini setup. Dan ini adalah request permintaannya adalah ke ID 1, functionnya get holding register, dimulai dari address 0. Ini addressnya 0 ya, kita mulai address 0 sebanyak 28 register. Ini dari 0 sampai 26 berarti kan 28 yang dimasukin ke dalam variable array regis. Lalu kita siapin configure-nya seperti ini, backwards read, timeout, pooling, replay count dan sebagainya. Ini function yang dibikin oleh ini. Lalu pin mode-nya kalau error kemana, loop. Nah, ini void loop, connect dulu, kalau nggak connect reconnect, selama connect loop. Lalu kita bikin status. Ya, ini dia connection status. Di sini modbus update, ada perintah modbus update. Apabila jumlah yang dikirim itu tidak sama dengan jumlah paket 28 ya kita mintanya kan, maka dia akan reconnect lagi sampai berhasil. Nah, kalau udah berhasil datanya sama, maka data yang kita terima itu lalu kita publish ke Hinet IoT server, sehingga kita bisa lihat data hasil poolingnya. Contohnya seperti ini untuk data yang bersifat CPU usage. Juga kalau kita mau lihat yang 0 sampai 9 kita bisa lihat ya. Ini kita pakai integer dari 0 sampai 9. Ya, ini adalah data integer. Kita bisa lihat ini tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, microsecond, total CPU usage, dan ini adalah counter intervalnya. Nah, kalau kita misalnya kita ganti intervalnya jadi 100, maka dia akan lebih cepat ya, karena data yang berubah adalah 100. Dan kita bisa lihat di sini untuk float ya, dari address 10 ya, sebanyak 8 ya. Maka kita lihat ini adalah merupakan, kalau kita lihat task manager, sini ada performance. Nah, kita bisa open source monitor. Nah, inilah CPU totalnya yang kita lihat. Ini data inilah yang dipublish ke tadi ke atas. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah AMR dengan menggunakan modbus sebagai device yang dibaca, lalu dikirim ke Hinet IoT server. Dalam hal ini Hinet IoT server
menerima data dari Modbus ini ya, Play Master ini dalam bentuk MQTT, dimana kita bisa lihat bahwa cara topiknya adalah seperti ini, bintang 1 E3 terus lebih besar ya. Ini cuman pelambang aja ya, bukan maksudnya lebih besar, tapi maksudnya ini addressnya 0 gitu loh. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah AMR dengan menggunakan alat seperti ini. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.